Fajar terang benderang menyambut hari baru Universitas Nasional Basim. Seperti kita harus wawancara keluar kota itu sih ya kan, kita harus persiapan lebih gitu untuk wawancara keluar kota. Terus lagi mungkin pertama untuk biayanya itu sendiri kan Pak masih terjangkau gitu ya, Oke, terjangkau buat mahasiswa yang mau naikin levelnya betul di Fakultas Teknik Fakultas Politeknik Teknik. di sini. Saya mungkin yang pertama merintis, yang mudah-mudahan nanti kedepannya adalah rekan-rekan saya yang lainnya, Ya, selagi ada kesempatan kita maksimalkan kesempatan itu, kita buat. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adipari Akasa. Di samping ini saya kedatangan narasumber dari Teknik Industri ya, jurusan Teknik Betul, Industri. teknik Oke. industri. Saya perkenalkan dulu profil saudara dengan secara singkat ya. Boleh, boleh. Namanya itu Abdul Muiz Alahitami. Betul. Abdul Muiz Alahitami itu adalah salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Nasional Pasim semester 5 ya. Semester 5. Semester 5 Fakultas Teknik di Prodi Teknik Teknik Industri. industri. Oke, Kang Muiz, perkenalkan nama saya Gipari. Ya. Saya di sini akan mengulik mungkin ya, mengulik lebih dalam atau mencari info. Menurut berita yang beredar katanya Kang Muiz itu mau berangkat magang ya ke Taiwan, betul atau enggak itu? Ya, betul sekali. Mungkin saya akan berangkat ke Taiwan dalam waktu dekat ini Dalam waktu ya, dekat, Kang kalau nggak Gipar. salah hari ini juga ya? Betul, hari ini juga mungkin sekitar untuk keberangkatan pesawat itu pukul 7 malam nanti. Pukul 7 malam. Betul. Dalam rangka itu internship magang berarti Dalam posisinya. rangka tersimakan. Oke, Kang Abdul Muiz, mungkin di sini saya akan mengorek ya, balik lagi seperti yang tadi saya bilang. Sebelum lebih dalam, saya mau bertanya dulu, Kang Muiz itu persiapannya ke Taiwan itu apa saja mungkin? Kalau untuk persiapan ya mungkin kita itu bercerita dulu ya, mungkin Ya, dari pertama persiapan, dari mulai daftar, terus lagi mungkin mengikuti beberapa tahap seleksi dan juga wawancara. Waktu itu saya mulainya itu dari bulan Juli, bulan Juni, bulan Juli, oh Juli, Juli, Juli. Juli akhir, pas begitu masuk libur semester. Jadi ceritanya gini kan Pak, Ya, waktu pertama itu saya kan orangnya gak bisa diem ya. ya, Makanya kan pas ketika kita masuk libur semester, saya ngerasa agak ada kegiatan nih. Nah, inisiatif lah saya bertanya kepada dekan saya, Pak Santurijal, untuk merekomendasikan saya biar bisa magang atau enggak mengikuti kegiatan gitu. Nah, direkomendasikanlah sama dekan saya itu untuk coba daftar internship magang di luar negeri. ya. Awalnya coba-coba itu sebenarnya Kang Oh, Ipa, coba-coba ya. awalnya coba-coba gitu. Tapi alhamdulillah mungkin ya udah jalannya harus seperti itu. Ya. Setelah saya coba daftar, beberapa minggu kemudian saya ada panggilan untuk mempersiapkan CV. Nah, setelah CV selesai, 2 minggu kemudian lagi ada panggilan untuk wawancara. Wawancara. Waktu itu saya wawancara bareng teman saya yang sama satu prodi juga dari teknik, namanya Mufti. Ya. Untuk wawancaranya itu ke daerah Jakarta Selatan, Oh, kampus di Universitas Budi Budi Luhur. Luhur. Nah, 2 minggu dari sana eh, keluarlah hasil wawancaranya. Ya, ya. Alhamdulillah hasil wawancaranya saya keterima untuk magang di salah satu perusahaan metal. Di sana itu metal engineering, nama perusahaannya itu Mincali. Nah, dari selesai saya dapat informasi kalau saya keterima lolos wawancara, barulah saya prepare lebih, kayak bikin paspor, terus lagi mempersiapkan berkas-berkasnya, dan alhamdulillah sampai sekarang lah untuk hari H keberangkatannya hari ini. Berarti dari bulan Juli ya? Dari bulan Juli. Juli, Agustus, September, sekarang Oktober mungkin Oktober. sekitar 2 bulan ya kurang Ya, lebih mungkin. kurang lebih 2 bulan 3 bulanan lah. 2 bulan, ya 2 bulan 3 bulan. Nah Betul, itu betul. Kang Muiz persiapannya menurut saya dibilang singkat ya singkat, mungkin Betul. dibilang lama ya lama itu kan tergantung kita mungkinnya persepsinya. Nah menurut Kang Muiz dalam waktu segitu tergantung lama atau singkat? Kalau misalkan waktu kurang lebih 3 bulan itu ya terhitung cepat ya. Ya. Karena kan ada beberapa rekan saya juga yang emang dia itu udah mulai daftarnya itu dari bulan April gitu, tapi belum keberangkatan gitu. Hmm. Mungkin itu tergantung dari Perusahaan. perusahaannya, betul. Jadi
perusahaannya kan yang mengeluarkan visa itu dari perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaannya mengeluarkan visa dengan cepat, ya kemungkinan kita juga bakal cepat Prosesnya berangkat. bakal lebih Prosesnya cepat bakal bukan? lebih cepat, betul seperti itu. Nah, ada nggak hambatan-hambatan kan kata Kang Muis tadi waktu cukup singkat ya. Mm-mm, Mungkin dalam waktu yang singkat itu kan kita harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin tuh. betul betul. Problem atau trouble yang menurut Kang Muis, aduh agak lumayan susah nih harus Mm-mm. menyiapkan itu di mana saja boleh dijelaskan? Mungkin kalau misalkan trouble trouble itu sendiri, ya mungkin kayak seperti kita harus wawancara keluar kota itu sih. Kayak kan kita harus persiapan lebih gitu untuk wawancara keluar kota. Terus lagi mungkin dari segi berkas-berkas, terus juga mungkin untuk apa namanya biaya awal gitu kan. Ya, Jadi kita tuh ada istilahnya itu mengeluarkan biaya untuk komitmen dengan pihak sananya gitu. Dan dari situ aja mungkin yang jadi problem awal. Tapi kalau dijalani gitu ya, kita jalani alhamdulillah itu mengalir seperti itu. Betul. berarti terbilang cukup lancar mungkin Cukup ya, lancar, alhamdulillah. alhamdulillah lancar. Dan kalau nggak salah ini tuh Kang Muis adalah yang pertama ya di jurusan teknik industri ya, Betul, betul di Fakultas Teknik Fakultas Politeknik Teknik. Industri saya mungkin yang pertama merintis yang mudah-mudahan nanti ke depannya adalah rekan-rekan saya yang lainnya Ya, atau mungkin dari amin. adik-adik tingkat bisa menyusul nanti untuk ke depannya. Kalau berita yang itu juga ada 4 orang lagi yang akan muncul dengan waktu dekat itu, Betul, nanti rekan-rekan juga ada yang udah mulai proses tapi mungkin masih nunggu apa namanya apply visanya selesai gitu sama calling dari perusahaannya sama mungkin ya. paling dari perusahaan. Oke nih Kang Muis, kalau barusan saya bertanya tentang persiapan nih. Mm-mm. Nah, sekarang saya akan bertanya kenapa Kang Muis memilih negara Taiwan. Sedangkan yang saya dengar itu ada negara Australia kalau nggak salah, Mm-mm. Australia, Jepang juga, Betul, atau sama Jerman juga kalau Jerman nggak salah juga ada ya. iya betul betul Nah, ada. kenapa Kang Muis memilih negara Taiwan yang notabene mungkin lebih besar dari lebih kecil Kecil. mungkinnya dari negara-negara yang barusan saya sebutkan. Oke, betul betul. Jadi gini ya Kang Gipa, Ya, jadi di Universitas Nasional Fasil ini kita ada satu program ya yang emang ini mungkin kedepannya akan menjadi program unggulan di kampus kita ini. Namanya itu Pasim Go Internasional. oke. Ya, yang barusan disebutkan untuk negara tujuannya itu ada yang ke Taiwan, ada yang ke Jepang, ada yang ke Jerman dan juga ke Australia. Australia gitu. Sebenarnya saya itu expert dari awal itu pengen itu ke Aussie Kang Gipa, Oh sih, pengen oke. ke Aussie. Cuman setelah dilihat-lihat itu ternyata untuk ke Aussie itu yang pertama untuk biayanya itu cukup Tinggi. mahal, tinggi, Oh, iya. cukup tinggi ya pokoknya 50 juta up lah. Jadi 50 Oke. ke atas itu untuk biaya. Belum lagi mungkin dari segi persyaratan. Kayak kita kan harus punya sertifikat IELTS itu yang minimalnya itu skor 4,5 Iya ya. gitu ya belum lagi persyaratan-persyaratan lainnya gitu. Nah, begitu juga ke negara Jerman dan juga Jepang itu harus ada sertifikat kayak N berapa N4 N3, nanti kan 4 N4 ya. gitu. Harus ada persyaratan itu. Bahasa mungkin ya Bahasa lebih juga gitu dan juga emang apa dari segi biayanya ke negara-negara itu ya bisa dibilang cukup tinggi lah gitu. iya. Nah, kenapa saya milih ke Taiwan itu karena pertama untuk biayanya itu sendiri Kang Gigi, Pak masih terjangkau gitu ya. Oke. Terjangkau buat mahasiswa yang mau mau apa mau naikin levelnya gitu. Terus lagi dari segi biaya juga terjangkau, terus lagi persyaratannya juga cukup terjangkau. Terbilang lumayan agak simpel daripada yang Nah, negara yang betul lain dari mungkin ya. negara-negara. Terus juga untuk tenggat waktunya itu ya yang saya barusan bilang Ya, ya kurang lebih 3 bulan ya paling cepat tiga iya, bulan tergantung dari perusahaan yang mengeluarkan visanya bisa itu makanya saya pilih ke Taiwan dulu lah gitu ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa untuk up lagi ke ke negara yang negara-negara ini mungkin bisa dibilang langkah awal mungkin ya, betul langkah awal sekali untuk betul tahu. menuju negara yang lebih besar mungkin dan Hmm, lebih maju. betul Taiwan betul itu betul menurut kamu cocok mungkin ya. cocok kita untuk istilahnya itu sebagai batu loncatan ketika kita mau apply ke negara yang lain gitu. Oke. Jadi ya recommended lah kalau misalkan untuk awal-awalan. Berarti terbilang cukup oke nih, Iya, lumayan betul. agak simpel itu hitungnya Betul, nggak betul, terlalu betul, susah. betul sekali. Oke Kang Muis. Sebelum jauh ya saya Hmm, mengorek mungkin. Saya ingin bertanya ke Kang Muis, boleh nggak coba diucapkan bahasa Taiwan sedikit? Saya pengen bahasa dengar. Taiwan. Iya, Oke, oke. Mungkin perkenalan perkenalan boleh mungkin ya boleh. Oke, perkenalan yang simpel aja mungkin ya. ya. Seperti kalau misalkan kita bilang Tachian ni hao atau mungkin ni hao man Itu gitu. apa artinya, Mas? Itu artinya halo Halo, gitu. oke. Halo semua gitu. Terus kalau misalkan kita mau
perkenalan kita bisa bilang Muciau, Muiz Alhitami. Nama saya Muiz Alhitami. Ya, kayak gitulah. Pas istilahnya yang penting kita ada keberanian gitu Iya, buat iya. nanti speak up gitu. Karena kan kalau bahasa itu harus punya Nanti keberanian. juga ngikutin mungkin ya Ngikutin di ya. lingkungan kan. Kalau kita Betul sekali. lingkungan A, mungkin kita akan terbawa terbiasa Nah, nanti. betul seperti itu. Oh iya, tadi saya lupa bertanya. Kamu itu sebelumnya kan belajar bahasa mungkin ya? Betul. Itu dilakukan secara offline atau online tuh? Nah, untuk kelas bahasanya sendiri itu dilaksanakan secara online gitu. Online. Emang udah diselenggarakan dari pihak penyelenggaranya itu khusus kurang lebih 1 bulan untuk persiapan bahasanya itu. Dan juga kebetulan kemarin tuh saya ikut kelas tambahan juga Oh jadi di luar di dari. luar dari yang diselenggarakan itu ya, Oke. kelas yang diselenggarakan. Jadi saya ngambil kelas lain gitu. Ya dengan biaya yang cukup lumayan lah gitu Hmm. untuk basic gitu waktu itu. Ya biar apa tambah referensi gitu. Mungkin baca kamus-kamus juga mungkin ya? Nah, ada kamus juga. Jadi kita punya patokan nih, misalkan kita belajar terus ada kamusnya juga Iya, biar iya. nanti kita bisa nyari kosakata yang lainnya gitu. Biar bisa lebih berkembang lagi mungkinnya Betul, agak ini betul, kan kalau betul. kamus daftarnya mungkin lengkap Nah, ya betul agak. lebih lengkap lagi. Oke, kamu Is, kita akan tadi kan kamu Is bilang budget atau biayanya Mm-mm. waktu keberangkatan agak terbilang cukup murah Betul, daripada negara betul, yang lain. Nah, betul. saya ini mau bertanya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Mm-mm. banyak ditanyakan oleh mahasiswa atau mahasiswa yang lain ya. Betul. Kalau boleh di spill nih kamu Mhm. Is, rata-rata eh, bayarannya itu mungkin ya gaji nanti yang Kang Muis dapat upah di sana itu berapa nih? Ini mah yang Kang Muis tahu aja. Kalau misalkan setahu saya sih dari ya rekan-rekan yang udah ada di sana, ya bisa dibilang 2 digit lah ya gitu ya, Dua dua digit. Oke. digit. Mungkin tapi 2 digitnya masih di angka belasan Ya, gitu. Gitu aja mungkin ya apa informasi yang dapat saya belum ini juga ya mungkin ya. up soal itu. Saya kan saya juga belum tahu nih Ya. nanti di tempatnya itu seperti apa, terus lagi mungkin untuk rate gajinya itu berapa gitu belum tahu juga gitu. Jadi Oke. tiap perusahaan itu biasanya beda peraturan, beda Iya. kebijakan, beda juga untuk Untuk itu. departemen juga kan mempengaruhi ya Betul posisi. sekali seperti itu. Mungkin Kang Muis eh, cukup dulu mungkin ya kita poles kali ini. Oke, siap, siap. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanya atau gali, Mm-mm. cuman karena waktu mungkin ya Betul, tidak betul. ini nanti mungkin ada di lain kesempatan. Mm-mm. Sebelum kita menutup podcast kali ini mungkin Kang Muis ada nggak pesan dan ya pesan-pesan buat teman-teman yang lain agar Oke. berani mungkin Pasim Go internasional itu mengikuti biar Betul, betul. kita bisa up ke negara-negara luar gitu. Oke, Silakan. siap, siap. Mungkin buat teman-teman saya yang lainnya, rekan-rekan dan juga mungkin adik-adik tingkat saya, selagi ada kesempatan, kita maksimalkan kesempatan itu. Kita buat Pasim Go Internasional itu bukan hanya sekedar narasi, tapi kita jalani dengan aksi. Agar apa? Kita lebih terbuka, mindset lebih terbuka, pengalaman lebih terbuka, dan juga bisa meningkatkan value kita sendiri. Itu aja mungkin ya buat teman-teman semuanya. Tetap semangat. Nanti jangan lupa nyusul ke depannya. Ya. Oke, Oke teman-teman itu pesan dari Kang Muis ya. betul. Buat semuanya semangat juga biar kita bisa mengikuti langkah Kang Muis atau bahkan kita bisa melebihi Kang Muis nih. Amin, amin. Mudah-mudahan ya harus semangat pokoknya Iya, semuanya kan. pokoknya salam sehat buat Kang Muis di sana, Siap, baik-baik di siap. sana. Amin, Mudah-mudahan amin, amin. betah Makasih. di tempat kerjanya, Amin, amin. dapat Makasih banyak. ilmu yang banyak dan nanti pas pulang ke Indonesia dengan berangkat dengan keadaan selamat, Hmm. pulang ke Indonesia dengan keadaan selamat dan bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Kita akhiri podcast kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.